Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets ya, TLG. Dan hari ini gue mau coba membahas sesuatu yang gak biasa, atau bisa dibilang pertama kalinya di channel ini. Dan sebenarnya ini adalah core content yang datang dari tim The Lazy Media, atau mungkin yang lebih kalian kenal sebagai Lazy Talk. So kali ini gue pengen ngebahas satu hal yang cukup menarik dari event Spring Loaded di tanggal 20 April 2021 kemarin, punya Apple, dan memang telat, tapi karena iPhone 13 belum rilis, ya udah. Jadi gue rasa masih tetap relevan untuk dibahas. Kalau ada yang nebak MacBook Pro, bukan. Kalau ada yang nebak iPad Pro M1 juga bukan. Tapi emang buat gue pribadi itu yang lebih menarik buat dibahas. Tapi hal yang lebih ramai publikasinya dan menjadi trending topik bahan lambe turah dari para media adalah iPhone 12 baru. Enggak, bukan baru, tapi maksud gue warnanya baru. Iya, warna ungu. Jadi pertanyaan ini datang ke otak gue. Kok bisa sih mereka tuh nge-launching HP yang sama dalam kurun waktu 7 bulan dan ngebuat banyak orang tuh merasa menyesal dan ngomongnya gitu, kenapa warna ini baru rilis sekarang? Maksud gue kan secara cimet-cimetnya gue, nggak make sense ini hal ini. Oke, kalau gue kasih jawaban spekulasi paling simpelnya, ungu adalah warna favorit dari mendiang Steve Jobs. Yes, Google it, nanti kalian nemu sendiri. Dan tahun 2021 ini menjadi penanda 10 tahun meninggalnya beliau. Dan for information, iPhone pertama untuk internal codename-nya itu diberi nama Project Purple, yang tentu saja dipimpin development-nya oleh Mas Bill Gates. Steve Jobs maksud gue. Tentu aja spekulasi cetek ya. Itu buat gue tuh cetek, itu kurang memuaskan buat gue pribadi. Mengingat bulan September sendiri merupakan bulan reguler untuk perilisan iPhone baru setiap tahunnya. Jadi kenapa kayak Apple tuh nggak mikir, oh yaudah kita rilisnya nanti aja. Kita ngeluarin namanya Steve Jobs Edition buat iPhone 13. Atau mungkin ada Steve Jobs Memorial Something Edition buat iPhone 13. Maaf Pak Steve Jobs, bercanda. Nah kenapa harus 7 bulan setelah perilisan iPhone 12 tuh tiba-tiba ngerilis si warna ungu ini? Yang mirip sama Oke, jadi gue coba kulik dari dua sisi ya. Pertama itu dari segi psikologi warna, asik banget gak tuh? Dan juga dari segi marketing, makin asik. Nah, gue akan mulai pembahasannya dari urusan psikologi warna dulu. Warna, suatu hal yang memberikan dampak psikologis dan menjadi marketing tools tidak hanya pada produk, tapi dari kehidupan kita sehari-hari. Let's say bagaimana warna mempengaruhi seberapa atraktif kita, jadi tolong jangan pakai baju berantakan. Warna ruangan mempengaruhi mood kita, hingga warna makanan mempengaruhi rasanya. Ya, maksud gue kalau lo lihat bayam warna pink gitu kan aneh gitu kan. Tapi tentu aja ini di luar faktor X seperti budaya dan lingkungan. Jadi kalau contohnya itu kayak kucing hitam lah paling gampang. Itu beberapa orang tuh nganggapnya itu keberuntungan, yang gue nggak ngerti kenapa itu beruntung, tapi ada juga yang nganggap kebalikannya. Tapi kalau kita ngomong spesifik nih ke pemilihan warna pada produk. Biasanya nih kalau contohnya nih warna merah itu berhubungan dengan atensi. Makanya kalau sales, diskon itu pasti mostly di warna merah. Putih nih itu kemurnian dan banyak ditemukan oleh produk untuk kebersihan seperti sabun, skincare, dan banyak di meja rias pacar Anda. Lalu ada warna hitam yang biasanya elegansi dan kualitas. Makanya banyak produk tuh terasa lebih mahal, walaupun harganya tidak semahal itu, kualitasnya tidak semahal itu. Tapi dengan ditambahkan nih add black to the color, itu menjadi jauh lebih mahal dan lebih prestige, tapi rasanya tetap biasa aja. Contohnya, kopi BTS ya, nggak usah dikasih tahu. Nah, kembali ke topik ya, warna ungu yang kita bahas ya. Warna ungu itu ngelambangin yang namanya kemewahan dan kreativitas. Atau kalau kalian nggak tahu Inggrisnya, royalty and creativity. Nah, bisa dibilang karena ungu sendiri adalah perpaduan antara warna merah dan biru. Jadi ada elemen atensinya merah dan ada kepercayaannya biru. Tapi setelah gue mencoba mencari apa yang membuat Apple memilih warna ungu dengan mempelajari nih, gue garis bawahi beberapa karakteristik psikologi warna, gue nggak nemuin apa-apa. Ya, gua nggak ngerasa ada korelasinya sama sekali. Emang sebatas tahun lalu tuh ada ungu. Nah, tahun ini nggak ada ungu. Jadi kata Apple, oke, kita marketing strateginya kita keluarin aja warna ungu ya, nggak usah mikir karena apa tahun lalu ada ungu. Ya, simple. Jadi kalau kita ngomongin spring color pun ya, di tanggal itu emang ada warna ungu sebagai salah satu elemen. Tapi lebih deket warna hijau. Tapi hijau tuh udah ada sebelumnya. Oke, karena gue nggak nemu jawaban yang cukup memuaskan lagi ya, cetek lagi tuh yang psikologis warna. Gue nggak bilang ilmu psikologis warna cetek, tapi maksud gue hasil yang gue temukan tuh kayaknya cetek gitu. Gue pindah marketing strategi, anjay keren banget tuh. Jadi sebenarnya ini hal klasik yang gue temukan yang dilakukan oleh si Apple sendiri. Nggak usah ngomongin Apple, beberapa brand smartphone lain juga sebenarnya ngelakuin hal yang sama.
paling deket McDoy atau KFC. Itu gue nggak mungkin dimarahin dong sama McD KFC kalau ngomong gitu. Tapi McD dan KFC itu semua orang tahu junk food, fast food. Tapi ya mereka juga ngelakuin hal yang sama dengan ngerilis yang namanya KFC Gulai, which is good. McD burger nasi goreng yang B aja, dan yang terakhir paling membludak itu, aduh datang lagi nih jokes. Ya udah gue nggak mau nyanyi lagi, tapi BTS meal. Tujuannya simple, untuk kembali ke surface dan mendapatkan atensi orang-orang. Atau bahasa Indonesianya, ya ada papan iklannya gitu. Kelihatan sama orang-orang. Muncul nih barang nih, McD sama KFC ini kelihatan lagi nih. Oke, kita balik lagi ya, kita serius dulu, serius. Kita ngomongin marketing strategi nih, kenapa ngomong BTS dari tadi. Oke, saat sebuah smartphone dirilis, maka hype dari smartphone tersebut akan tinggi banget. Let's say mentok banget. Tapi menjelang beberapa bulan setelahnya, orang-orang akan mulai lupa dengan smartphone tersebut. Dan biasanya langkah pertama yang diambil adalah menurunkan harga atau diskon, dan itu akan memberikan sedikit attention atau atensi untuk orang, oh iPhone ini tuh ada gitu. Tapi itu nggak bakal sebesar si perilisan, atau bisa bilang setengah. Nah, mid-release ini digunakan oleh para brand smartphone sebagai sebuah press tool, sebuah alat untuk nge-boosting kembali awareness orang terkait smartphone ini. Dengan merilis satu varian warna baru, bukan handphone baru, cuman dicat ulang, itu bakal ada banyak banget video baru dari sekedar unboxing, banyak tweet dari para fanboy, banyak sekali artikel baru dari media, bahkan real case ya dari gue sendiri ya, Instagramnya The Lazy Gadgets, gue ngebahas warna, itu jauh lebih menarik dibandingkan gue ngerilis iPad M1 sendiri. iPad M1, inovasi, future kalah sama warna ungu. Dan tentu aja ujung-ujungnya dikejar apa oleh Apple? Penjualan yang meningkat. Oke, kita tarik undur, kita flashback ke masa lalu melihat kenangan lama kita. Kita melihat saat perilisan iPhone 7 dan iPhone 8, iPhone 7 atau iPhone 8 itu hadir warna merah atau nama lainnya adalah Product Red yang memang dirilis selang 6 bulan dari perilisan warna standarnya. Sedikit intermezzo. Product Red udah ada sejak 13 Oktober 2006 saat Apple tuh ngerilis iPod Nano Product Red Special Edition yang dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya dengan iTunes Gift Card, iPod Shuffle, iPad Smart Cover, hingga akhirnya Product Red ini reguler masuk ke iPhone di 2017 dan jadi warna langganan hingga iPhone 12 terakhir. Jadi di XR ada, 11 ada, dan 12 juga ada. Dan versi 13 ada, 14 ada, 15 ada, 16, 17 juga ada. Tapi baik-baik lagi, perilisan iPhone Product Red ini udah ada dalam paket perilisan awal. Bukan paket sih, maksud gue warna-warna yang dirilis barengan ya, yang awal-awal tuh dari iPhone itu udah sejak XR. Jadi di mid-cycle ini Apple memutuskan untuk merilis warna ungu sekali lagi, yang kalau kita tarik lagi nih dari surveinya MacRumors, dengan total voters hanya 143 orang, warna ungu memang menduduki posisi kedua terakhir dari segala warna iPhone 11 dan paling bawah tuh kuning. Makanya sejak saat itu tidak ada warna kuning lagi ya. Di 12 tuh tidak ada kuning lagi. Data paling dekat yang bisa gue ambil buat kalian itu adalah iPhone 5C yang plastik ya, yang sekarang nggak tahu harganya berapa, kayaknya $1 juta 2 juta. Itu rilis di tahun 2013, di mana di saat itu Apple untuk pertama kalinya ngerilis 2 model sekaligus. Karena pada tahun 2018 kemarin Apple memutuskan untuk tidak lagi membagikan informasi ya. Dia jadi pelit, nggak mau ngasih tahu berapa banyak iPhone yang terjual untuk setiap kuartalnya. Jadi gue nggak punya data-data, jadi gue cuma bisa pakai data dari survei tadi, dan data yang gue ambil satu lagi itu dari Consumer Intelligence Research Partner di US tuh United States ya bro. Dimana warna kuning sendiri tuh hanya terjual 7%, dibandingkan warna lain seperti putih, pink, biru, dan hijau yang masing-masing tuh di atas 20%. Oke, baik-baik lagi, gua nggak bisa ngasih source yang kuat terkait masalah warna untuk iPhone XR, iPhone 11 yang harusnya itu menjadi referensi paling oke buat kenapa iPhone 12 ini ada warna ungu. Karena sekali lagi Apple tuh emang udah pelit ya, udah cimet, gue udah koret, dia tuh nggak ngasih data lagi ya. Harusnya kan dia sebagai perusahaan dunia tuh membagikan data ya kan, tapi dia sudah tidak bagi-bagi. Tapi gue cukup yakin ya kalau orang-orang Apple nih pasti punya data. Ya kan mereka punya, tapi mereka nggak mau kasih. Dan mereka pasti punya analisa dong. Nggak mungkin dong orang-orang Apple nih kayak, BTS meal keluar nih, kayaknya gue mau ngeluarin mana ungu nggak mungkin ada hal-hal seperti itu di meeting mereka. Pasti minimal purple is good so we go with purple because Steve Jobs love purple. Nah kurang lebih seperti itu.
bikinan gue. Tapi kalau kalian perhatikan lagi warna iPad Air, warna AirPods Max itu memang gak ada kuning dan ungunya sama sekali. Tapi buat iMac kedua warna tersebut masih hadir. Jadi sebenarnya kalau kalian masih berharap ada iPhone 13 ungu, iPhone 13 kuning, itu harusnya masih ada harapan. Jadi satu hal yang perlu kalian notice adalah dengan mengeluarkan warna ungu ini, orang-orang itu dengan sadar akan ngelihat, oh si Tante Ernie siapa gue tak tahu, tapi Tante Ernie baru beli iPhone ungu nih. Beda nih sama iPhone 11. Berarti dia baru beli handphone baru. Emang beda kalau dibandingkan set to set sama iPhone 11. Kalau XR kan kita bisa lihat dari konfigurasi kameranya. Jadi si Tante Ernie itu mendapatkan yang namanya pengakuan sosial ya dengan membeli si warna ungu yang baru ini. Sadar nggak sadar ya, sebenarnya hal ini tuh udah diimplementasikan Apple dari zaman iPhone 6s dengan rose gold. iPhone 11 Pro itu keluarin kemarin warna hijau, 12 Pro dengan warna biru. Harusnya kalian inget dong seberapa gilanya cewek-cewek sama si warna rose gold ini. Sampai outfitnya rose gold, aksesoris rose gold, tasnya rose gold, semuanya rose gold. Tapi tentu baik-baik lagi untuk urusan warna, ini kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing ya. Bagus sekali Jordi ya, setelah membahas panjang lebar, balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Tapi ujung-ujungnya kan maksud gue handphone itu bakal kalian gampar pakai casing. Gue tuh nggak pernah lihat orang yang so asik pakai iPhone 13 Pro, belum rilis, iPhone 12 Pro, tapi nggak pakai casing. Ada tapi mungkin dia kaya banget gitu. Nah kalau gue pribadi kan, let's say kalau gue kan contohnya gue pakai iPhone XR nih, hitam nih. Simple sebenarnya alasannya. Kalau kalian naik, mungkin anak ini elegan banget nih. Bukan. Saya tuh simple. Cimet, koret, dan mau cuan. Jadi kalau BU harusnya hitam lebih gampang dijual dibandingkan warna biru, kuning, dan warna-warna aneh lainnya. Nah, simple. Cimet. Oke, intinya gue ngebuat konten ini hanya based on rasa penasaran gue terkait kenapa warna BTS ungu maksud gue bisa membuat banyak orang tuh nyesel udah beli duluan. Ya memang sih teknologi emang gak bisa dikejar kan. Lapar mata is real mah bro. Kenapa pembahasan sebuah warna yang berbeda itu bisa semenarik itu. Bahkan sekali lagi gue tarik nih kasus gue sendiri, The Lazy Gadgets. Gue bahas nih inovasi, masa depan, teknologi terbaru, handphone lipat, semuanya kalah dengan iPhone 12 di cat warna ungu. Oh ya kalau kalian kepo ya, let's say kalian pengen tahu warna paling menarik untuk iPhone 11 itu kalau menurut survei MacRumors, terus untuk warnanya iPhone XR dari salah satu retailer di Inggris karena sekali lagi Apple cimet ya kan, itu warna merah, putih dan hitam. Jadi ini sebuah informasi buat para cimet-cimet di luar sana seperti saya, kalau tiga warna itu akan dijual setidaknya 200.000 300.000 lebih mahal dibandingkan teman-temannya. Oke, jadi gue rasa itu aja pandangan gue terkait fenomena warna ungu ini ya. Tadinya gue rencana emang dari warna ungu ini pengen gue tarik ya ke banyak warna dari iPhone sendiri kan. Let's say belakangan ini mereka udah ngeluarin banyak banget produk yang berwarna setelah mereka bermain di monokrom itu 2 dekade. Sebuah konsistensi yang sangat baik. Tapi baik-baik lagi, gue rasa gue simpen topik itu aja karena gue rasa yang kali ini udah kepanjangan ya kan. Jadi let's say itu aja, sampai jumpa di konten Lazy Talk. Gue gak tahu gue harus sebut Lazy Talk atau emang suka-suka gue aja ngomongnya Lazy Barbar kali ya kan. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Lebih update tentang teknologi, inovasi, bukan handphone warna baru. Dan jangan lupa follow Jordi Leonardo O-nya 2 yang tidak ada update setiap hari. Cuman ada foto, nggak ada sih, kosong sih. Itu aja, bye-bye guys.